makan itu setelah olahraga tuh sebagai reward kita Iya, karena udah reward, olahraga iya. gitu. Tapi ingat jangan makan gorengan. Dikurangin. Dikurangi. Tapi emang mitos itu kayaknya beredar di mana-mana ya dari waktu SD. Kalau abis olahraga jangan minum es. Iya. Nanti jantungnya berhenti gitu. Aduh ngeri banget ya jantungnya berhenti karena air putih gitu kan ya. Perkara sepele mati gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Promcast untuk kamu. Yeay. Oke, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kenalan dulu sama aku, Nada Nursifa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan. Oke, jadi di sini saya bakalan sharing-sharing nih sama teman-teman semuanya soal sesuatu. Oke, sebelum itu kita tahu sesuatu itu apa, kita kenalan dulu nih sama teman-teman cantik-cantik yang cantik-cantik ini dulu, boleh? Halo semuanya, kenalin aku Anissa Ramadhani, mahasiswi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Promosi Kesehatan tahun 2020. Halo semuanya, kenalin aku Amel, sama kayak teman-teman aku yang dua nih. Aku juga dari Promosi Kesehatan 2020 yang bakal sharing-sharing tentang suatu pengalaman sama kalian. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita yang hangat ini, seenggaknya kita harus tanya kabar dulu nih. Gimana teman-teman, lagi sibuk apa nih? Ya, kalau sebagai mahasiswa tingkat akhir nih ya, kayaknya kalau nggak ada tugas dalam sehari itu ada yang salah nih sama perputaran dunia. Jadi untuk sekarang itu lagi sibuk-sibuknya sama tugas, sama deadline. Apalagi sekarang kan kita lagi pada musim UAS ya, jadi pada numpuk-numpuk nih harus dikerjain satu-satu. Itu sih kesibukannya untuk sekarang. Bener, sama banget kayak Amel. Oke, jadi di rumah ini banyak aktivitasnya di depan layar ya kan, nggak bergerak gitu. Betul. Ini cocok banget sama tema kita hari ini nih, yaitu semangat olahraga di era digitalisasi. Gimana sih teman-teman, selama berjam-jam itu pasti pegel banget nggak sih untuk duduk berlayar-layar, mungkin berjam-jam maksudnya, dari pagi sampai pagi lagi gitu, udah kayak Bang Toib ya. Kalau untuk di depan layar pagi ke pagi itu kayak suatu hal yang udah dianggap biasa nggak udah sih? biasa. Malah sekarang itu dianggap suatu hal yang ya udah biasa dan udah wajar gitu. Oke, berarti di era-era sini ya, di era teknologi informasi ini kita jadi semakin sedikit untuk bergerak ya kan? Bukan cuma nugas, kita juga pasti scroll-scroll HP gitu ya selama berjam-jam. Jadi ini tuh ada penelitian dari WHO teman-teman, tahun 2016 itu pernah melansir dari hasil survei tren global remaja. Jadi 1,6 juta pelajar dari 106 negara diketahui 81%-nya ini tidak melakukan aktivitas fisik gitu. Nah, ini bahaya banget gak sih teman-teman kalau misalnya kita nggak gerak selama berjam-jam? Lalu teman-teman gimana nih? Pasti udah kayak koyo, terus balsem itu udah ada di samping kita nggak sih? Di sisi kita setiap waktu gitu loh. Pegel-pegel ini. Kalau temen-temen di kampus itu nyebutnya kayak starter pack ya. Satu hal yang wajib ada di kamar anak kosan dan untuk membantu mengatasi pegel-pegel encok dan jompo itu. Jadi sebenarnya kalau bahaya dari kita nggak melakukan aktivitas fisik sama sekali dalam satu hari, kayak kita rebahan aja sepanjang hari, kita scroll TikTok yang baru scroll jam 8 pagi ntar kelarnya jam 4 sore, itu sebenarnya bahaya banget loh, entah untuk badan ataupun untuk fungsi gerak otot gitu. Oh gitu. Iya, biasanya juga misalkan kita nih nggak gerak ya, biasanya tuh otot kita nih jadi kaku. Misalkan kita nantinya sekalinya kita olahraga, tuh bisa-bisa kita nih disebut kayak remaja jompo gitu. Iya, lagi ngetren banget gak sih remaja jompo Indonesia gitu ya. Nah, tapi ada yang sesuatu pemandangan yang agak mainstream nih, kita lihat ya, anti mainstream gitu. Di Unsri ini kayaknya lagi ngetren banget olahraga di lingkungan kampus gitu teman-teman. Pagi, sore aku lihat, apalagi kalau setiap hari Minggu dan Sabtu ya, itu pasti dipadetin banget. Teman-teman pernah nggak olahraga di Unsri? Boleh dong sharing-sharing, review gimana sih pengalaman olahraga di lingkungan Unsri kita tercinta ini? Kalau dari aku sendiri kan karena aku nih anak PP ya, Palembang Layo, jadi untuk olahraga yang bener-bener olahraga tuh nggak pernah. Tapi kalau misalkan jalan dari FKM ke FKIP, terminal FKIP itu kan lumayan jauh ya, udah termasuk olahraga tipis-tipis lah. Jadi ya olahraganya tuh yang seperti itu.
Tapi kalau misalkan melihat orang, kan aku nih dari Palembang biasanya jam 6 terus sampai di Layo jam 7 ya. Nah, biasanya tuh pagi-pagi tuh memang ada yang jogging kayak gitu. Nah, kalau dari aku sendiri ya kayak aku sering banget tuh ngelihat orang-orang olahraga di weekend, apalagi weekend itu kayak mereka malah bawa keluarganya untuk olahraga bareng-bareng, bawa mobil, dan mereka dari orang tuanya, anaknya itu semuanya semangat banget buat olahraga. Dan dari aku juga, aku tuh biasanya olahraga ikut olahraga di Unsri kayak jogging 2-3 minggu satu kali. Waduh, tergolong rajin ya Iya. Amel ini. Nah, jadi kenapa sih Amel memilih buat olahraga di Unsri? Emang fasilitas di Unsri ada apa aja? Nah, kalau kenapa sih aku tuh malah milih olahraga di Unsri daripada di tempat lain ya? Yang pertama karena Unsri itu rame, untuk orang-orang olahraganya rame, jadi aku merasa punya temen, aku punya motivasi yang sama mereka, aku nggak ngerasa sendiri, juga lingkungannya lebih mendukung, lebih aman. Soalnya kan kalau kita olahraga di pinggir jalan gitu ya, apalagi Unsri ini kan ada di jalan lintas antara Palembang sama Prabu Mulih, yang mana kita tahu ya banyak banget pusau-pusau besar lewat, jadi agak worry juga untuk terjadi suatu hal yang nggak diinginkan gitu kan. Sementara ada Unsri nih yang kita tahu semua nih jadi kampus terluas nomor 1 di Asia Tenggara. Wih, tepuk tangan dulu. Jadi kayak di kan buat jogging, area jogging itu mendukung banget nih. Kalau teman-teman mau coba, mungkin masuknya itu pagi, selesainya asar ya, untuk mengelilingi Unsri itu juga. Mungkin juga setelah selesai mengelilingi Unsri ini, teman-teman punya pengalaman baru gitu yang bisa dilihat. Sedangkan untuk fasilitas itu cukup lengkap ya, apalagi untuk tingkat fakultas. Ada lapangan sepak bola, ada juga jadi lapangan sepak bola itu bisa dialihfungsikan nih buat jadi lapangan basket, lapangan voli, dan juga di Fakultas Kesehatan Masyarakat ini sendiri, Fakultas Kebanggaan kita semua itu punya fasilitas gym yang mendukung. Ada ruangannya sendiri loh di ruang ISC ya kalau nggak salah. Betul. Itu keren banget. Di lantai dasar itu ada fasilitas gym yang teman-teman semua bisa akses. Waduh, berarti Unsri ini mendukung banget buat mahasiswa-mahasiswinya nggak mager-mageran lagi ya. Betul. Terus ditambah lagi kalau tadi menyinggung seperti kita kalau di luar itu nggak aman. Sekarang banyak banget kayak pengalaman catcalling ya kalau misalnya Aduh, di bener luar itu banget. ya. Aduh, kita jadi sebagai Sebagai seorang perempuan. Iya, sebagai perempuan. Jadi lebih nyaman kalau kita olahraganya di Unsri ya. Betul. Kampus. Dan kalau olahraga di Unsri itu juga orang-orang ini udah pada sibuk sendiri gitu. Jadi nggak ada yang merhatiin kita atau ngeganggu kita gitu. Ya udah, masing-masing aja gitu. Lolo gua ya. Oke, kalau dari Nisa sendiri berarti biasanya olahraga di rumah ya? Iya, biasanya olahraga di rumah kayak workout gitu, ngikutin yang di YouTube atau kayak di aplikasi-aplikasi lain kan ada di App Store tuh udah bisa kita akses ya gitu. Oh gitu, biasa kalau di rumah olahraganya apa aja tuh? Biasanya tuh yang ringan-ringan sih kayak ngikutin aja yang di YouTube gitu, workout di 15 menit atau 10 menit gitu. Tapi yang karena sekarang ini lagi puasa atau kita ini kan lagi banyak tugas ya, jadi ya jarang banget sih kalau sekarang ini olahraga. Paling ya kayak sebulan sekali. Ya gitu-gitu sih. Nah, ngomong-ngomong tentang workout nih, kenapa sih workout itu dipilih ya? Karena selain workout itu gratis, nggak panas-panasan di luar, dan workout itu juga kerasa banget loh efeknya buat tubuh kita. Oh, Jadi iya? kayak kita olahraga 10 atau 15 menit ikutin workout itu, badan kita tuh bakal ketarik dan kerasa lebih kenceng daripada kita melakukan olahraga lain. Dan workout ini juga selain yang tadi disebutin itu juga fleksibel, jadi waktunya bisa kita atur kapan. Sementara kan kalau Unsri kan ada jam tutupnya ya, kita kalau malam itu udah ditutup gitu. Jadi workout ini dianggap lebih fleksibel dan lebih gratis. Oke, iya sih. Sekarang juga ada ya workout di kayak kata Nisa tadi di YouTube. Itu bagi gue teman-teman yang suka K-pop tuh aku lihat banyak banget loh. Ya kan, ada K-pop gitu. Jadi kita lebih semangat lagi kan untuk workout gitu ya. Dan gerakan workoutnya itu nggak itu aja gitu. Iya, Jadi ada ada variasi variasi, baru yang menantang untuk dicoba, dan gerakannya nggak menonton. Jadi kita nggak bosan-bosan untuk cobain setiap video baru yang ada gitu. Betul. Kadang juga ngikutin kayak dance K-popnya gitu kan, jadi kayak lebih asik gitu kita olahraganya. Bener banget. Tapi emang tujuan untuk olahraga ini apa sih? Banyak
teman-teman kita yang olahraga tuh cuma untuk biar kita kurus gitu, biar kita kurus. Terus teman-teman yang kurus misalnya dia kayak nggak usah olahraga lah, kan aku udah kurus gitu. Sebenarnya apa sih tujuan utama dan manfaatnya untuk kita gitu? Yang pasti sih untuk kesehatan ya. Tetapi mungkin kata-katanya tuh bukan untuk kurus, tapi untuk lebih badannya tuh lebih fit gitu, lebih kuat, lebih ototnya tuh lebih siap menopang tubuh kita. Jadi lagi pula kan bisa nih sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu kan. Benar. Dan untuk manfaat olahraga tuh nggak usah diraguin lagi nggak sih, kayak banyak banget teman-teman kita yang di Unsri ini yang badannya udah bagus, udah ideal itu tetap untuk berolahraga. Berarti kan orang-orang itu berolahraga bukan cuma buat dapat tubuh yang ideal ya, tapi memang menjadi suatu habit dan kebutuhan bagi mereka gitu. Berarti olahraga ini seharusnya udah menjadi tabiatnya gitu dalam makanan sehari-hari. Memang berapa lama sih kita harus olahraga? Kalau idealnya itu 150 menit dalam seminggu itu udah minimal, gerakan minimal, tapi disesuaikan lagi sama kebutuhan dari kita masing-masing gitu. Misalnya kayak kita baru mulai untuk olahraga itu kan nggak mungkin ya langsung mengikuti itu. Sesanggupnya kita dulu aja, kayak jalan santai atau olahraga yang santai, yang ringan. Ya betul, dan juga itu durasinya bisa 10 menit dulu, bisa 15 menit dulu. Kayak nanti bertahap ya. Pelan-pelan bertahap, ditambah. Dan nanti kalau udah terbiasa itu kayak bisa 40 menit sampai 60 menit gitu ya, badannya udah fit untuk ngelakuin olahraga selama itu. Tapi tetap kita perlu ada rest day, nggak bisa setiap hari untuk olahraga terus gitu ya. Kalau bahasa dietnya cheating day gitu ya? Itu. Rest day ini sendiri fungsinya itu untuk biar otot itu ada relaksasinya, ada harinya dia untuk istirahat dan untuk memulihkan yang kemarin-kemarinnya udah tegang di bawah olahraga gitu. Oke. Berarti itu ya teman-teman, kayak kadang nih kita awal-awal olahraga, apalagi kalau misalnya udah lama nih nggak olahraga, terus tiba-tiba kita olahraga lagi. Kadang tuh aku sendiri pun merasakan ya teman-teman, udah lama nih nggak olahraga, tiba-tiba olahraga, jadi badan tuh sering pegel-pegel, langsung sakit-sakit gitu. Itu tuh karena apa sih? Kalau pengalaman dari saya ya, karena otot kita tuh udah kaku nih. Karena dulunya mungkin kalau kita SMA kan pasti ada setiap minggu tuh kita olahraga. Betul. Kalau kita kuliah ini kan kita nih kebanyakan ya tugas, deadline, ya kalau nggak di kampus pulang ke rumah atau di kos ya langsung ngerjain tugas kan. Jadi kayak nggak ada waktu untuk olahraga gitu. Jadi sekalinya kita olahraga ya tubuh kita tuh langsung kaget gitu, langsung otot kita tuh malah nggak merespon yang kita inginkan, jadinya ya badan kita sakit-sakit gitu. Nah, nyambung dari penjelasan Nisa tadi nih, ada penjelasan secara ilmiahnya loh. Jadi otot tegang itu namanya DOMS atau Delayed Onset Muscle Workout, yang dimana itu penjelasannya adalah kita tuh udah lama nih nggak olahraga ya, jadi tubuh kita tuh relax gitu kan. Sekalinya kita ketemu sama hal yang berat menurut tubuh kita tuh berusaha mencerna apa nih lagi, kenapa nih gitu kan. Jadi kayak dia kaget dan otot-otot tersebut yang ada di dalam tubuh kita itu mengalami tekanan sehingga sel-sel halusnya itu atau serabut-serabutnya itu pecah. Nah, itu tuh yang buat tubuh kita itu sakit-sakit gitu. Jadi dari masa recovery-nya itu otot itu akan memperbaiki yang serabut-serabut pecah tadi dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau kita udah terbiasa dia udah nggak kaget lagi dan udah nggak pecah lagi gitu kan ya. Dan DOMS ini ciri-cirinya itu kayak ada nyeri dan muncul setelah olahraga dan bertanda bahwa otot itu lagi adaptasi sama apa yang kita lakuin gitu. Oh gitu, jadi itu nggak berbahaya ya teman-teman ya? Iya, emang respon alamnya dari tubuh gitu ya. Dari tubuh. Tapi ada nggak sih teman-teman buat tips dan triknya biar kita tuh nggak males-malesan gitu? Kan tadi yang dibilang kita duduk terus gitu. Ada nggak sih tipsnya buat kita nggak mager nih? Yang pasti kalau dari aku ya, itu harus ada niat dan kemauannya dulu nih. Kalau kita nih kan menyinggung dari awal ya, kita ini kan mahasiswa dan pasti lebih sering duduk nih, berarti kita tuh lebih sakit di mana, di punggung kan. Nah biasanya hal ini tuh bisa memicu kita untuk melakukan keinginan yaitu olahraga, kayak tadi juga dibilang kan diet gitu, dan bisa juga dari omongan orang lain yang memicu kita untuk olahraga kan. Benar. Nah untuk tipsnya sih
pilihlah olahraga yang menurut teman-teman tuh bisa membuat teman-teman santai dan nyaman. Misalnya kayak jogging, ya udah jogging aja dulu. Nanti ya itu bertahap, entah itu ikut kelas zumba atau gimana, atau ya ikut teman-teman kayak di Yusri ini kan banyak sore rame-rame kan. Kayak bisa join komunitas olahraga gitu ya. Sambil dengerin musik juga kan bisa tuh. Pakai headset dan berasa dunia milik sendiri, kita lari-lari gitu kan, kayak seru banget ya, apalagi kalau sore-sore gitu. Toh sebenarnya kalau tips and trick itu awalnya dari niat nggak sih? Kalau udah niat itu mau hujan badai, mau lagi panas terik-terik, itu kita pasti akan keluar untuk olahraga gitu. Karena dari niat itu toh ini untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita kapan lagi gitu kan? Bener banget teman-teman. Jadi pentingnya olahraga tuh di situ ya tadi. Terus misalnya nih, kalau di Unri tadi katanya nyinggung ada komunitas olahraga ya. Pantesan aku tuh kadang suka sering lihat orang pusalan ya kan di depan DPR ya. Di depan DPR itu tuh banyak banget yang lagi olahraga. Ada yang duduk. Tapi tahu nggak sih kalian, pasti kalian juga pengalaman nih, kalau habis olahraga langsung jajan. Aduh, itu kayak suatu kewajiban nggak sih ya? Kayak ada yang kurang kalau habis membakar kalori ya nambah kalori gitu. Tuh. Kayak mamangnya tuh manggil kita nggak sih, kayak sini gitu. Iya, itu gimana tuh tanggapan teman-teman tuh kayak gitu? Apalagi kayaknya kalau ini nggak boleh ya langsung minum es ya kan? Kalau es itu sependek yang aku tahu ya itu tuh mitos. Sebenarnya kita boleh minum es karena suhu yang ada di dalam air itu akan dicerna lagi oleh tubuh, menyesuaikan dengan suhu tubuh gitu. Tapi untuk pemilihan jajan mungkin kita bisa kurangin yang berminyak-minyak banget gitu ya, kayak goreng-gorengan kita kurangin, apalagi cilor yang kalau diperes bisa buat goreng telur lagi itu ya kita kurangin deh kayaknya. Kita lebih pilih jajanan sehat kayak petis mungkin ya, atau sebuah tanpa gula begitu. Jadi sebenarnya kalau mau jajan setelah olahraga tuh boleh banget dan gak ada yang larang gitu. Atau bisa juga teman-teman tuh bawa bekal dari rumah nih, misalkan hari itu pengen abis olahraga beli martabak, ya udah bikin dulu di rumah gitu. Homemade aja lah. Homemade ya. Aja bener. Dan makan itu setelah olahraga tuh sebagai reward kita karena udah olahraga gitu. Tapi ingat jangan makan gorengan, jangan dikurangin. Tapi emang mitos itu kayaknya beredar di mana-mana ya dari waktu SD. Kalau abis olahraga jangan minum es. Nanti jantungnya berhenti gitu. Aduh, ngeri banget ya jantungnya berhenti karena air putih gitu kan ya. Perkara sepele mati gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya nih kita beralih lagi ke tadi habis duduk terus diam, ada nggak sih kita kayak break sebentar gitu ya kan, 5 menit. Nah tapi 5 menit kita langsung rebahan nih, tiduran langsung di kasur. Nah menurut teman-teman bagusnya kita kayak apa sih kalau mau rehat 5 menit abis nugas itu? Kalau abis nugas terus rebahan tuh kayaknya bukan ke break ya, tapi emang kayak berubah posisi doang nih. Mungkin saran yang bisa dipilih buat teman-teman nih, kalau lagi break abis nugas gitu ya, mau ambil waktu 5 menit, itu bisa teman-teman bisa minum air putih atau stretching bagian-bagian mana yang pegel, terus posisi belajarnya itu diperbaiki lagi gitu kan. Biasanya kita sambil rebahan laptop yaitu sendi di sikutnya itu terlalu tertekan gitu, atau kalau duduk itu jarak antara tubuh sama laptopnya lebih diperhatikan lagi. Betul, kayak ini katakan yang dibilangin Amel ya. Atau teman-teman juga bisa nih kayak nyari suasana baru, entah misalkan tadinya di kamar kos jadi pindah ke kos teman atau di ruang tamu kos gitu. Oh gitu. Muternya masih sekitar kos-kosan gitu ya. Kayak naik tangga turun lagi, naik tangga turun sampai ditanya bapak kos gitu, kenapa tuh anaknya? Atau kalau enggak itu sekali-kali boleh kan ya, kayak kita self reward di coffee shop sambil nugas, suasana baru gitu. Bener. Tapi tetap pemilihan menu mungkinnya diperhatiin lagi kadar gulanya dan nggak boleh sering-sering. Bener. Ntar ke coffee shopnya dari kosan ke coffee shop jalan tuh jogging. Iya, bener, udah sampai di situ dong itu kan olahraga. Tapi sampai di sana minumnya cafe latte, vanilla latte, ya kan? Ngopi ya, jadinya kafein, banyak kafein itu juga nggak baik nggak sih? Betul. Iya, terus misal nih kayak kita di rumah gitu kan, kita bersih tapi kita nggak olahraga juga nih. Tapi itu termasuk aktivitas fisik nggak sih tergolongnya? Kalau olahraga tadi aktivitas berat ya teman-teman ya. Nah kalau aktivitas ringannya apakah kayak gitu juga termasuk?
Kalau misalkan kayak bersih-bersih gitu udah termasuk aktivitas fisik ya. Tetapi untuk bisa dikatakan membakar kalori yang banyak tuh enggak. Kecuali bersih-bersihnya itu kayak satu kampus nih baru bersih-bersih. Baru bisa bakar kalori. Kalau saya gedung fakultas, kita ke gedung rektorat gitu ya. Mungkin itu olahraga berat Iya, tuh. olahraga berat. Kalau misalkan cuma bersih-bersih kamar kos, kayaknya itu tergantung mindset ya, bukan mindset. Tapi Waduh, mindset tuh, mindset. Pakai dong kalau mindset. Oke. Terus teman-teman, gimana sih perasaannya kalau habis olahraga tuh? Merasa segar kah, sehat kah gitu? Atau malah merasa malah capek, besok-besok nggak mau lagi nih kapok olahraga gitu? Awalnya kalau baru pemula itu kayak kita trauma gitu ya, kayak aduh ya Allah aku pengen nyerah, mana kamera gitu, nggak mau lagi rasanya. Tapi setelah kita ngerasain manfaat di tubuh kita tuh kayak menjadikan olahraga itu jadi suatu kebutuhan nih, kayak sayur tanpa garam ya. Kalau satu hari satu minggu dilewatin tanpa olahraga gitu. Jadi kayak efek dari olahraga tuh banyak banget ya, kayak kita jadi lebih positive vibes gitu. Positive vibes. Tidurnya lebih teratur, lebih nyenyak, betul Karena banget. kan capek ya habis olahraga, jadi malamnya langsung tidurnya tuh lebih nyenyak gitu. Yang biasanya insomnia mulu ya tidur jam 2, bangun jam berapa. Betul. Ini kayak abis salat isya kena wudu kayaknya seger nih tidur. Tahu-tahu ketiduran gitu. Iya. Dan dampak lainnya itu juga kita jadi lebih gampang kontrol emosi ya, nggak gampang tersinggung. Kita selalu berpositif thinking sama orang lain gitu. Berarti olahraga ini membawa kita menjadi positif vibes gitu ya. Iya, bener banget sih ya. Bener. Jadi kayak penting banget nih olahraga ini buat dilakuin setiap hari gitu teman-teman. Skincare rutin kita. Bener, skincare dari dalam gitu ya. Dari dalam. Ya, itu teman-teman ya. Pentingnya olahraga itu tadi tuh. Tapi ada loh, kita tuh konsisten, ya nggak sih? Niat nih hari konsisten ini adalah kunci. betul. Kuncinya itu tuh. Misal sehari, oke aku mau olahraga nih, besok olahraga, besoknya enggak lagi. Itu gimana tuh? Mempertahankan konsisten ini gimana nih? Kalau mempertahankan konsisten ya kayak yang aku bilang tadi ya, kita tuh harus bisa memilih olahraga yang bisa bikin kita tuh nyaman dan Relax, betul. Misalkan kayak teman-teman sukanya dengerin lagu K-pop sambil jogging, ya udah lakuin itu. Atau misalkan yang lain kayak workout di rumah tuh juga bisa gitu. Dan dimulai dari durasi yang kecil dulu gitu, jadi kita enjoy, nggak usah taruh target 1 jam kita harus selesai dalam 1 hari, nggak usah begitu. Itu bukannya sehat ya, malah langsung iya, bikin kita betul. jompo gitu. Malah jadi sakit-sakitan gak sih badan kalau udah kayak gitu? Nah, teman-teman tuh paling suka tempat di mana nih? Tadi udah di rumah sama di Unsri. Nah, kalau teman-teman berdua lebih suka di mana nih? Sebenarnya tergantung jenis olahraganya ya. Kalau pilih workout kan kayaknya nggak mungkin kalau kita ada di kampus gitu ya, lebih di kosan sih kalau workout. Cuman untuk kegiatan olahraga yang sifatnya outdoor itu jujur Unsri itu tempat paling oke banget, best banget. Soalnya ya selain itu juga kita bisa main sama teman-teman kan. Bener. Kita bisa jogging sore-sore. Tapi emang banyak sih sore-sore. Iya kan. Dan pada bawa keluarga tuh kayak lebih seru gitu. Iya. Juga kadang di samping-samping gang buntu itu kan. Iya. Di situ lagi main volley. Puasa pun masih olahraga. Masih on gitu ya. Tengah jam 2 itu aku lihat teman-teman semua tuh main futsal, main volley itu di tengah teriknya, dan mereka masih bisa puasa tuh keren banget sih. Keren banget. Kalau pendapat kalian gimana sih kalau misalnya kita puasa tetap olahraga itu bagus apa malah bikin pusing tuh? Bagus dong ya. Jadi kita tetap mempertahankan suatu habit sebelumnya, tapi mungkin waktunya diatur lagi ya, biar nggak aduh aus nih aku mau pecah gitu kan ya. Mungkin bisa olahraga ringan setengah jam sebelum berbuka gitu. Jadi setelah olahraga itu bisa kita langsung pecah, bisa langsung minum. Bener. Udah habis olahraga langsung semuanya takjil. Aduh. Udah. Yang tadinya olahraga buat sehat jadinya malah ini ya. Jadi diatur lagi dong. Berarti olahraga itu juga dia bergandengan erat sama makanan ya. Betul. Sama gaya pola hidup ya kan. Nah, berarti ada diet gitu, berarti olahraga untuk diet itu bagus. Menurut kalian gimana olahraga untuk diet? Kalau olahraga untuk diet tuh yang pastinya bagus banget ya, dan itu tuh perlu nih. Kayak misalkan diet aja terus kita ngelakuin defisit kalori, kalau nggak dibarengin sama olahraga tuh kayak percuma juga ya. Bukan
bisa dikatakan memang bisa untuk ngurangin berat badan, tetapi caranya tuh nggak maksimal kalau nggak dibarengin sama olahraga. Betul, jadi olahraga tuh bantu metabolisme Iya. kita untuk lebih tinggi lagi gitu. Sama kayak mobil nih, kalau jarang dipanasin itu kan dia sering mogok, sering nggak mau hidup gitu kan. Sama kayak tubuh kita tuh yang perlu untuk dipanasin secara berkala gitu. Jadi metabolismenya naik dan makanan itu bisa dicerna menjadi cadangan untuk berikutnya gitu, nggak tertimbun jadi lemak terus-terusan. Iya, jadi harus dibakar terus Betul, ya. Diimbangi. Oke, jadi teman-teman ada mau sharing lagi nggak nih pengalaman olahraga yang mungkin nggak enak gitu, yang nggak enakin gitu? Kalau pengalaman yang nggak enakin sejauh ini belum ketemu Iya, ya, karena belum kita ketemu. enjoy aja ngejalaninnya, dan mungkin teman-teman nih juga cari titik enjoynya dulu ya, nanti baru jadi suatu kebiasaan dan nggak tertekan ngelakuinnya. Ya kayak yang tadi kan, kayak udah capek, udah pegel gitu, udah nggak mau Bener. lagi lah, kapok gitu. Besok-besok ntar kalau misal olahraga lagi nanti malah sakit lagi badannya. Itu ya, jadi nemuin enjoynya teman-teman ya kan tadi. Betul, nemuin space-nya. nemuin space-nya. Oke, jadi mungkin udah selesai kali ya kita ngobrol-ngobrol ini. Sayang banget ya, padahal masih banyak ya yang mau kita Banyak sharing-sharing banget yang bisa gitu. kita sharing di sini, tapi kayak mungkin Next time ya. Next time ya teman-teman, sayang banget ya. Nah, jadi untuk closingnya dulu teman-teman ada mau ngasih sesuatu saran pendapat nih untuk teman-teman di rumah ya kira-kira? kalau saran sih ya mungkin lebih diimbangi lagi di era digitalisasi tadi ini dengan olahraganya gitu. Jadi harus imbang, nggak jempolnya doang yang olahraga. Itu sih dari aku. Kalau dari aku sih ya, di era digitalisasi ini kita bisa memanfaatkan hal-hal yang kecil menjadi hal-hal yang besar. Kayak yang tadi ya, menggunakan aplikasi dari HP kita menjadi hal yang positif kita melakukan olahraga gitu sih. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas Thank you closing semuanya. statement-nya. Jadi itulah terakhir tadi kita membahas tentang semangat olahraga di era digitalisasi. Semoga sharing kita kali ini membuat manfaat bagi kalian semua di rumah dan juga menambah pengalaman baru, wawasan baru. Semoga kedepannya bisa semangat lagi nih olahraganya Bisa diterapkan. Betul, di kampus Unsri bisa, udah ada fasilitasnya. Kurang apa lagi coba Unsri? Daftar. Nah, jadi itu ya. Kalau nggak bisa aktivitas fisik berat, bisa di rumah ya kan? Bisa betul. aktivitas ringan kayak yang dijelasin teman-teman tadi. Oke lah, terima kasih teman-teman ya sudah mau Thank you mampir juga di untuk Jidong. sharing yang luar biasanya kali ini. Sudah memberikan kami kesempatan untuk berbagi informasi. Oke, Betul. jangan kapok diundang lagi ke sini. Oke, kami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di Promcast untuk kamu. Dadah.